Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Jaina, NPM 2783. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami dari aplikasi pembayaran SPP dengan Java NetBeans. Lalu di sini kita bisa lihat ini adalah bagian tampilan loginnya. Terdapat inputan username, password, login, dan cancel. Lalu di sini kita input untuk username-nya admin. Setelah itu password-nya admin. Lalu kita login. Ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi SPP. Tampilan ini ada jumlah siswa atau statistik jumlah siswa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan ada tabel siswa baru. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kami. Nama saya Naumida Melina, NPM 2765. Jadi selanjutnya ada tampilan profil yayasan yang berisikan nama sekolah, NPSN, nama kepala, telepon, kota, dan alamat. Dan selanjutnya ada data petugas yang berisi ID petugas, nama, jabatan, username, password, ubah, hapus. Sekarang kita akan isi ID petugas dengan nama di 655. Nama bisa kakak, jabatan admin, username bebas, password juga bebas. Selanjutnya kita simpan. Oke, nanti sudah muncul di bawah, lalu bisa kita ubah nama jadi Dini. Lalu kita bisa menghapusnya juga. Dan kita bisa mencari ID petugas. Nama, lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Claudia, NPM 2022-4350-276. Ini adalah tampilan data kelas. Di sini terdapat fitur cari, lalu ada inputan ID kelas sama nominal SPP. Dan juga ada tabel data. Di sini kita untuk ilustrasi bisa diklik di kelas, lalu kita klik Mi 8 strip 01, lalu setelahnya 801 untuk kelasnya dengan nominal SPP 200.000. Setelah ini kita simpan. Nah, data berhasil disimpan pada tabel tersebut. Lalu untuk mengubahnya kita bisa di fitur cari dengan 8-01. Nah, kita cari. Nah, ini ada datanya di tabel. Lalu kita ganti nominalnya dengan 250.000. Lalu kita klik ubah. Nah, data berhasil diubah. Lalu kita ada tombol fitur untuk menghapus, cari lagi fitur menghapus dengan kode yang sama 8-01. Dari kita klik ke sini, lalu kita hapus. Ya, data berhasil dihapus. Untuk tampilan selanjutnya
teman saya yang menjelaskan. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Kurnia Sandi dengan NPM 20224350764. Di sini saya akan menjelaskan tentang data siswa. Di data siswa terdapat fitur pencarian, inputan, dan tabel. Di sini langsung saja kita menginput nama siswa baru, misalkan ya NISN-nya 45321. Tempat, lah, tempat lahirnya Jakarta. Tanggalnya kita pilih, lalu kelasnya kita pilih, perempuan, dan alamatnya Jalan Mawar. Lalu kita klik simpan, dan data berhasil disimpan. Lalu kalau kita ingin mengubahnya, kita cari namanya, ya, kita ubah kelasnya menjadi 301, kita klik, lalu ubah, dan data berhasil diperbarui. Dan kalau ingin menghapus, kita klik lagi, ya, kita klik hapus, dan yes, data berhasil dihapus. Dan untuk fitur pencariannya, kita memakai nama. Misalkan di sini kita ingin mencari namanya Meza. Kita klik di sini, klik Meza, lalu klik cari, maka nama Meza akan muncul di tabel. Dan selanjutnya, kita ke data nominal SPP. Di data nominal SPP, terdapat fitur pencarian, kolom input, dan tabel. Di sini, kita langsung input ID-nya, misal 7711, kelasnya 8-01, nominalnya kita kasih 150.000. Dan keterangannya kita kasih lunas, kita simpan, dan data berhasil disimpan. Dan kalau ingin mengubahnya, kita klik, lalu ubah kelasnya jadi 802, klik ubah, data berhasil diperbarui. Dan kalau ingin dicari, kita menggunakan kelas 8-01, cari, dan muncul kelas 801. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Dwiki Guritno, NPM 2748. Ini adalah lanjutan transaksi pembayaran. Di sini ada kolom biodata siswa dan juga inputan pembayaran. Kemudian kita cari bagus. Kemudian akan muncul data bagus. Kita klik dan data bagus tersimpan. Kemudian kita pilih bulan, tambah bulan, misalkan bulan Maret, nominalnya 200.000. Kita simpan, kemudian data pembayaran SPP berhasil. Kalau ingin menambahkannya lagi, kita clear. Kemudian pilih nama, misalkan Janeta. Kemudian data akan menampilkan Janet, kemudian pilih bulan Januari, nominal 500.000, tambah simpan maksud saya, kemudian pembayaran SPP berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Janita Teva Putra, ingin melanjutkan laporan data siswa. Di sini adalah tampilan data siswa untuk biodatanya saja. Jadi di laporan data siswa ada fitur cari, cetak, dan clear. Di input ada cetak NISN. Untuk demonya, misalkan kita mencari nama meja. Meja. Nah, di tabel sudah menampilkan di meja. Untuk cetak, cetaknya menginput NISN. NISN-nya 221. Klik cetak, dan muncul seperti ini.
Nah, di sini terdapat data siswa, yaitu nama, NISN, tempat tanggal lahir, kelas, jenis kelamin, dan alamat. Untuk save atau mencetaknya, tinggal save, ubah menjadi PDF. Close. Nah, untuk tombol clear-nya sudah berfungsi semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Agita Rahma, NPM 2778. Di sini saya akan menjelaskan laporan pembayaran per siswa. Di sini, di fitur ini kita bisa mengecek riwayat pembayaran SPP setiap siswa secara individual. Di sini ada fitur pencarian. Kita bisa cari berdasarkan nama, misalnya Meza. Oke, kemudian kita cari, nah dia akan menampilkan informasi tentang Meza mulai dari pembayaran dan NISN. Kemudian untuk cetaknya sendiri kita bisa input berdasarkan NISN. Misalnya NISN-nya 221, kemudian kita cetak, nah dia akan muncul laporan pembayarannya. Nah, datanya ditampilkan lengkap mulai dari nama, NISN, sampai rincian pembayaran bulanannya. Kemudian kita save di folder downloads. Nah, kemudian kita bisa rename jadi print 1. Terus kita ganti jadi PDF. Nah, dia akan otomatis ke-save ke dalam dokumen ya. Akan menjelaskan laporan pembayaran per kelas. Di sini ada pencarian, pilihan kelas, dan tabel siswa. Nah, di pencarian kelas kita bisa cari siswa berdasarkan nama, misalnya Popo. Nah, kita cari, dia bakalan menampilkan siswa Popo dari kelas 3 dan riwayat pembayarannya. Terus kita clear, kita pilih melewat kelas, misalnya kelas 301, tampilkan. Nah, dia akan menampilkan siswa-siswa yang ada di kelas 301, ada kelas, NISN, dan riwayat pembayarannya. Terus kita cetak laporan pembayarannya. Nah, dia akan menampilkan hasil laporan pembayaran per kelas. Ada kelas dari kelas 301 dan tanggal 14 Juli yaitu tanggal dicetaknya laporan pembayarannya. Ada tabel siswa, tabel kelas, dan pembayarannya dari Januari sampai Desember. Kemudian ada petugas yang bertanggung jawab juga di sini. Terus kita save laporannya. Nah, kita taruh di dokumen, di downloads. Terus kita rename jadi cetak 5. Terus kita ganti jadi PDF, kita save. Nah, selanjutnya di close. Terus kita clear. Nah, untuk mencari kelas-kelas lain kita bisa mengikuti ulang tahapannya. Baik, selanjutnya saya Nur Rahmandini, NPM 4350-2766 akan memberikan laporan pembayaran keseluruhan. Di sini laporan pembayaran keseluruhan itu ada fitur pencarian dan tabel dari semuanya. Misalnya kita mau mencari siswa Popo. Kita cari. Maka muncul nama dari si Popo tersebut, NIS, dan laporan pembayarannya si Popo dari Januari sampai bulan Juni. Selanjutnya kita clear. Lalu kita, karena ini laporan pembayaran keseluruhan, jadi kita cetak laporan tersebut. Maka muncul laporan pembayaran dari keseluruhannya. Di sini ada dari tanggal cetak laporannya, nama, kelas, dan laporan pembayaran dari bulan Januari. Dan ada nama petugasnya. Karena ini laporan pembayaran keseluruhan, maka ada 2 slide. Nah, ini merupakan slide yang kedua untuk tanggal dan nama petugasnya pun mengikuti dengan slide yang pertama. Selanjutnya yaitu kita save pembayarannya. Kita klik home, habis itu di bagian download, kita namain filenya itu cetak 1. Selanjutnya tipe filenya itu bisa apa aja, di sini kita menggunakan tipe file PDF. Lalu kita save. Baik, kita close. Selanjutnya ada fitur logout, yang mana fitur ini
untuk keluar dari aplikasi tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.